Social commerce di YouTube. Menjual dan membeli dalam era video, social commerce di YouTube mengacu pada penjualan produk dan layanan secara langsung melalui platform YouTube. Dalam konteks ini, penjual dapat memanfaatkan fitur-fitur YouTube seperti live streaming, video, atau etalase untuk menjual produk mereka. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian sambil menikmati konten media sosial mereka. Jenis digitalisasi. Adapun jenis digitalisasi yang digunakan dalam social commerce YouTube adalah pure play, murni digital. Ini adalah bisnis yang beroperasi sepenuhnya secara online, tanpa kehadiran fisik sama sekali. Semua transaksi, produk, baik digital maupun fisik, dan layanan dilakukan melalui internet. Contoh klasik adalah e-commerce murni seperti Amazon, untuk produk digital, atau Netflix. Deskripsi, ini adalah kasus di mana penjual atau merek tidak memiliki toko fisik sama sekali. Seluruh proses penjualan, dari promosi hingga transaksi dan pengiriman jika produk fisik, dilakukan secara online melalui YouTube dan platform digital terkait lainnya. Misalnya, situs web e-commerce yang ditautkan dari YouTube. Produk yang dijual bisa berupa produk fisik yang dikirimkan atau produk digital. Misalnya, kursus online, e-book, musik, yang langsung diakses secara digital. Contoh, seorang kreator YouTube yang menjual merchandise eksklusif hanya melalui tautan di deskripsi video mereka yang mengarah ke toko online, atau seorang instruktur yang menjual kelas online melalui sesi langsung di YouTube yang terintegrasi dengan platform pembayaran digital. Klasifikasi bentuk bisnis. Social commerce di YouTube mengklarifikasi bentuk bisnis pada B2C, Business to Consumer, dan C2C, Consumer to Consumer. 1. Business to Consumer, B2C. Definisi. Ini adalah model bisnis di mana perusahaan menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen akhir. Ini adalah bentuk social commerce yang paling umum di YouTube. Social commerce YouTube. Merek perusahaan menjual langsung. Sebuah merek fashion meluncurkan koleksi baru melalui live stream di YouTube, menampilkan produk, dan memberikan tautan langsung ke toko online mereka. Penonton dapat langsung membeli saat menonton. Penjualan melalui influencer, affiliate, /endorsement. Perusahaan bekerja sama dengan YouTuber, influencer, untuk mempromosikan produk mereka. YouTuber tersebut memberikan ulasan, tutorial, atau unboxing produk, dan menyertakan tautan afiliasi atau kode diskon di deskripsi video. Ketika penonton konsumen membeli melalui tautan tersebut, transaksi terjadi antara konsumen dan perusahaan. Contoh, sebuah perusahaan kosmetik mengadakan haul produk baru di channel YouTube mereka, menunjukkan cara penggunaan, dan menyediakan I Shop Now button yang mengarah ke website mereka. Seorang YouTuber gaming mereview keyboard dan mouse baru, dengan link pembelian di deskripsi video yang mengarah ke toko resmi brand tersebut. 2. Consumer to Consumer, C2C. Definisi. Ini adalah model bisnis di mana konsumen individu menjual produk atau layanan kepada konsumen individu lainnya. Transaksi ini biasanya difasilitasi oleh platform pihak ketiga yang menyediakan pasar. Social commerce YouTube. Penjualan barang bekas koleksi pribadi, seseorang mungkin membuat video Clear Out My Closet atau Rare Collection for Sale di YouTube, menampilkan barang-barang pribadi yang ingin dijual. Mereka kemudian mengarahkan pembeli potensial untuk menghubungi mereka melalui media sosial lain atau platform jual beli C2C. Seperti Tokopedia, Shopee, eBay, OLX, yang mungkin diintegrasikan dengan YouTube. Tukar-menukar lelang komunitas. Dalam komunitas niche tertentu di YouTube, misalnya kolektor kartu, barang antik, individu dapat mengadakan sesi lelang informal atau menawarkan barang untuk ditukar dengan sesama kolektor. Pembayaran dan pengiriman diatur secara pribadi atau melalui platform eksternal. Contoh, seorang kolektor action figure membuat video unboxing dan kemudian mengumumkan bahwa dia akan menjual beberapa figur duplikatnya. Dia mengarahkan penonton untuk DM dia di Instagram atau mengunjungi daftar jualnya di platform marketplace. Seorang kreator yang fokus pada barang DIY do it yourself, mungkin menjual hasil karyanya secara terbatas kepada pengikutnya, dengan transaksi yang diatur secara langsung, atau melalui platform C2C yang populer. Potensi dan keunggulan. Kita melihat potensi dan keunggulan dari social commerce YouTube. Potensi social commerce di YouTube. Basis pengguna yang sangat besar. YouTube memiliki miliaran pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia di mana 96% pengguna melakukan riset produk melalui video sebelum membeli. Ini menyediakan audiens yang masif dan beragam untuk dijangkau. Kepercayaan terhadap kreator. Penonton YouTube seringkali memiliki ikatan yang kuat dan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kreator favorit mereka. Rekomendasi produk dari kreator yang tulus lebih efektif daripada iklan tradisional menciptakan peluang besar untuk pemasaran melalui influencer. Konsumsi konten berbasis video yang tinggi. YouTube adalah platform video. Orang-orang sudah terbiasa menonton video untuk hiburan, edukasi, dan juga riset produk. Ini membuat format video sangat efektif untuk menunjukkan produk secara mendalam. Memberikan tutorial,
atau menampilkan penggunaan produk dalam kehidupan nyata. Keunggulan social commerce di YouTube, pengalaman belanja yang mulus dan interaktif, integrasi langsung, pembeli dapat melihat produk yang direkomendasikan dan langsung menuju halaman pembelian, misalnya di Shopee, hanya dengan satu klik tanpa harus mencari di luar platform. Visual storytelling, produk dapat ditampilkan secara visual menarik melalui video, memberikan detail yang tidak bisa disampaikan hanya dengan gambar atau teks. Penonton bisa melihat produk beraksi atau dalam penggunaan sehari-hari. Interaksi langsung, fitur komentar dan live chat memungkinkan pembeli bertanya langsung kepada penjual atau kreator, mendapatkan jawaban instan, dan melihat ulasan dari pembeli lain, menciptakan pengalaman belanja yang lebih sosial dan personal. Kekurangan dan tantangan. Sekarang kita berada di kekurangan dan tantangan yang akan terjadi. Kekurangan social commerce di YouTube. Kompetisi yang sangat ketat, YouTube adalah platform yang sangat ramai. Ada jutaan kreator dan bisnis yang bersaing untuk menarik perhatian audiens. Sulit untuk menonjol dan mendapatkan visibilitas yang cukup di tengah lautan konten. Ketergantungan pada algoritma YouTube, visibilitas konten sangat bergantung pada algoritma YouTube. Perubahan algoritma dapat secara drastis mempengaruhi jangkauan dan performa video, yang pada gilirannya berdampak pada penjualan. Membutuhkan produksi konten berkualitas tinggi. Untuk bersaing dan menarik perhatian, konten video yang diunggah harus berkualitas tinggi, baik dari segi visual, audio, maupun narasi. Ini memerlukan investasi waktu, keahlian, dan terkadang peralatan yang tidak murah. Monetisasi langsung yang terbatas. Meskipun YouTube terus mengembangkan fitur belanja, integrasi e-commerce langsung di platform masih belum semaju platform murni e-commerce. Seringkali, transaksi akhir masih harus dialihkan ke situs web atau aplikasi pihak ketiga, yang bisa mengurangi konversi. Memerlukan konsistensi tinggi. Untuk mempertahankan audiens dan relevansi di YouTube, diperlukan jadwal unggah konten yang konsisten. Ini menuntut komitmen waktu dan energi yang besar dari kreator atau tim. Tantangan social commerce di YouTube. Membangun kepercayaan dan otoritas. Sebelum bisa menjual secara efektif, kreator atau merek perlu membangun kepercayaan dan otoritas di mata audiens. Ini membutuhkan waktu, konsistensi, dan produksi konten yang bernilai, menarik dan mempertahankan audiens. Dengan banyaknya pilihan konten, menjaga audiens tetap terlibat dan setia adalah tantangan besar. Strategi konten yang menarik dan relevansi yang berkelanjutan sangat penting. Manajemen stok dan logistik, bagi penjual produk fisik, bagi bisnis yang menjual produk fisik, YouTube hanya berfungsi sebagai saluran pemasaran dan penjualan awal. Tantangan sesungguhnya adalah pengelolaan stok, pemrosesan pesanan, pengemasan, dan pengiriman yang efisien. Mengukur ROI, Return on Investment. Melacak secara akurat berapa banyak penjualan yang benar-benar berasal dari upaya social commerce di YouTube bisa jadi kompleks, terutama jika ada banyak titik kontak dan saluran pemasaran lainnya. Membutuhkan alat analisis yang kuat dan strategi pelacakan yang jelas. Perubahan tren dan preferensi audiens. Tren di YouTube dan preferensi penonton dapat berubah dengan cepat. Kreator dan bisnis perlu adaptif dan responsif terhadap perubahan ini agar konten dan strategi penjualan mereka tetap relevan. Aspek hukum dan regulasi, terutama dalam hal endorsement, afiliasi, atau klaim produk, ada peraturan dan etika yang harus dipatuhi. Ketidakpatuhan bisa berujung pada sanksi atau hilangnya kredibilitas. Menghadapi adblocker dan algoritma monetisasi. Beberapa penonton menggunakan adblocker dan algoritma monetisasi YouTube. Misalnya, persyaratan untuk bergabung dengan program mitra YouTube bisa menjadi hambatan awal bagi kreator kecil. Mengatasi kekurangan dan tantangan ini membutuhkan strategi yang matang, investasi waktu dan sumber daya yang tepat, serta kemampuan beradaptasi dengan dinamika platform YouTube dan perilaku konsumen.